katakan begini Mas Roy, jangan apa-apa kita baperan, terus saya laporkan. Ini kan kerjaan para termul kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selamat datang di Orasi Kritis, tempat di mana logika diuji, narasi dibedah, dan kadang-kadang ego juga ikut terkelupas. Hari ini kita akan masuk ke satu polemik yang bukan cuma panas, tapi juga agak renyah. Karena di sini bukan cuma soal hukum, tapi juga soal gengsi, persepsi, dan mungkin sedikit baper yang disamarkan sebagai somasi. Tapi sebelum kita mulai membedah semuanya, saya ingin mengajak kalian menonton dulu satu cuplikan singkat. Cuplikan ini datang dari pernyataan Abdul Ghafur Sangaji yang dengan gaya santainya tapi cukup nendang memberikan tanggapan soal somasi dari pihak Rismon Sianipar lewat kuasa hukumnya Jahmada Girsa. Dan percayalah, ini bukan sekedar komentar biasa. Ada sindiran, ada kritik, dan ada satu kalimat yang mungkin bakal bikin beberapa orang langsung pengen bilang, ini orang siapa sih kok berani banget. Jadi siapkan logika kalian, tahan dulu emosinya, karena setelah ini kita bakal masuk ke pembahasan yang jauh lebih dalam dan mungkin lebih panas dari yang kalian kira. Langsung saja kita lihat cuplikannya. Selamat menyaksikan. Saya mau katakan begini Mas Roy, jangan apa-apa kita baperan, terus saya laporkan. Ini kan kerjaan para termul kan begitu. Saya konsen terhadap somasi yang disampaikan oleh Rismon melalui kuasa hukumnya rekan kami Jahmada Girsa gitu ya, pada tanggal 27 April 2026, yang menurut saya pada saat saya mendengar pernyataan persnya setelah beberapa hari dia mengirimkan somasi itu, menurut saya somasi itu kok bernada intimidasi ya, bernada ancaman ya. Saya memang melihat somasi itu ya haknya Rismon untuk melakukan somasi. Tapi apakah somasi itu layak secara hukum? Terkait dengan hasil temuan dari klien kami Topi Merah yang ternyata membantah semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Rismon pada saat rakyat bersuara itu gitu. Akhirnya ditemukan ada tulisan Gaji Haji Adam gitu kan. Nah, tulisan Gaji Haji Adam ini kemudian menuai kontroversi dan menuai polemik. Ya, saya ingin katakan bahwa somasi itu saya anggap sebagai somasi-somasian. Ya, itu bukan somasi namanya. Ya. Somasi itu tidak layak secara hukum. Yes. Ya, somasi itu tidak mempunyai dasar argumentasi hukum yang kuat sehingga klien saya kok disomasi gitu. Ya, somasi itu tidak punya basis argumentasi hukum. Menurut saya, somasi yang dikirimkan oleh Rismon melalui kuasa hukumnya Jahmada Girsa itu hanyalah bentuk respon yang panik akibat temuannya si Topi Merah. Temuan Topi Merah itu tidak dijawab dengan penjelasan yang seharusnya dijawab secara ilmiah juga oleh Rismon, tetapi dia mengirimkan langsung melalui kuasa hukumnya somasi, bukan somai ya. Sehingga saya berani katakan kepada Jahmada Girsa, somasi yang Anda buat dan Anda kirim kepada klien saya itu adalah somasi yang tidak punya nilai secara hukum dan tidak tepat secara hukum. Menurut saya ini, kalau kita mau jujur Mas Roy sebagai orang akademik ya, karena Rismon katanya kan akademik gitu ya, ini harusnya dibaca dalam konteks dialektika ilmu pengetahuan. Jadi ini benar-benar satu pertontonan, satu pertunjukan dialektika ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh seorang anak muda menantang seorang senior gitu. Dan itu sah secara hukum, itu dibolehkan. Ya, masa orang di penjara gara-gara membuat hasil temuan yang temuannya berbeda dengan orang yang membuat temuan itu gitu. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi. Itu nggak masuk di situ. Nggak masuk. Ya, ini bukan data pribadi yang ada ancaman pidananya. Enggak. Ini data umum, data publik. Karena begitu dia berani tampilkan kepada publik melalui siaran rakyat bersuara iNews, maka disitulah hak publik sudah melekat pada dokumen itu. Ya, tidak lagi milik pribadi dia gitu. Saya mau katakan begini Mas Roy, jangan apa-apa kita baperan, terus
saya laporkan. Ini kan kerjaan para termul kan begitu. Ya, selalu mengancam dan mengintimidasi dengan LP akan saya LP kan gitu. Saya bersama rekan-rekan pengacara yang lain bersedia pro bono untuk memberikan pendampingan hukum kepada Mas Topi Merah karena temuan Mas Topi Merah itu tidak bisa dikriminalisasikan. Kalau kalian dengar barusan, ya itu bukan sekedar opini ringan sambil ngopi sore. Ada nada tegas, ada sindiran yang cukup pedas, dan yang paling menarik ada upaya membalik arah narasi. Dari yang awalnya terlihat seperti persoalan hukum, tiba-tiba digeser jadi soal dialektika ilmu pengetahuan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar murni debat ilmiah seperti yang disampaikan Bung Abdul Ghafur Sangaji? Atau justru ini cara halus untuk menghindari konsekuensi hukum dari sebuah temuan yang kontroversial? Di satu sisi kita punya Bung Rismon yang memilih jalur somasi melalui kuasa hukumnya Jahmada Girsang. Di sisi lain ada Topi Merah, figur yang disebut sebagai pihak yang mengungkap temuan dan memicu polemik ini. Dan di tengah-tengahnya muncul Abdul Ghafur Sangaji yang bukan hanya membela tapi juga secara terbuka menantang legitimasi langkah hukum tersebut. Nah, disinilah orasi kritis mulai bekerja karena yang kita hadapi bukan lagi sekedar siapa benar siapa salah, tapi bagaimana hukum, ego, dan opini publik saling tarik menarik. Kadang lebih dramatis dari sinetron prime time. Mari kita bedah pelan-pelan tapi tajam. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bukan siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling kuat argumennya. Pertama, mari kita luruskan satu hal. Bung Abdul Ghafur secara terang-terangan menyebut somasi dari pihak Rismon melalui kuasa hukumnya Jahmada Girsang sebagai sesuatu yang tidak punya nilai hukum dan bahkan cenderung intimidatif. Pernyataan ini berani, ya, tapi pertanyaannya apakah berani itu sama dengan benar? Mari kita kupas. Somasi, alat hukum atau alat tekan. Dalam praktik hukum, somasi itu hal yang wajar, bahkan bisa dibilang langkah awal yang sopan sebelum konflik dibawa ke ranah lebih serius. Tapi di sini Abdul Ghafur mencoba membingkai somasi sebagai bentuk kepanikan, reaksi emosional, bahkan alat intimidasi. Ini menarik karena framing ini secara halus menggeser posisi yang tadinya pengirim somasi sama dengan pihak yang merasa dirugikan, diubah menjadi pengirim somasi sama dengan pihak yang takut. Strategi klasik kalau di debat publik ini seperti bilang dia marah berarti dia kalah. Padahal belum tentu. Somasi bisa saja memang lemah, tapi bisa juga justru jadi sinyal awal bahwa ada konsekuensi hukum yang serius. Abdul Ghafur menyebut ini sebagai sebagian dari dialektika ilmu pengetahuan. Artinya perbedaan pendapat, temuan, bahkan bantahan itu sah. Secara prinsip, betul. Ilmu berkembang dari perdebatan. Tapi masalahnya ini bukan ruang seminar kampus, saudara-saudara. Ini ruang publik. Ada siaran televisi, ada nama yang disebut, ada implikasi reputasi. Dan di titik ini batas antara kritik ilmiah dan potensi pelanggaran hukum jadi kabur. Bayangkan kalau semua orang bisa bilang, ini penelitian saya, bebas dong, tanpa tanggung jawab atas dampaknya. Wah, bukan lagi dialektika, saudara-saudara. Itu bisa berubah jadi arena bebas tuduh. Besok-besok bisa ada yang bilang, menurut penelitian saya, tetangga saya alien. Waduh, bahaya. Terus kalau dilaporin jawabnya, ini kan diskursus ilmiah, Pak. Ya, polisi juga bisa ikut bingung, saudara-saudara. Salah satu poin penting dari Bung Abdul Ghafur adalah karena data sudah ditampilkan ke publik, maka itu menjadi hak publik. Sekilas terdengar logis, saudara-saudara, tapi ini bukan wilayah hitam putih. Dalam banyak kasus, sesuatu yang tampil di publik tidak otomatis bebas digunakan tanpa batas, ya. Ada konteks, ada izin, ada cara penyajian. Mengambil data publik lalu ditafsirkan ulang
dipelintir atau disimpulkan secara kontroversial tetap bisa menimbulkan masalah hukum, saudara-saudara. Jadi kalau logikanya sudah tayang di TV berarti bebas segalanya, itu terlalu disederhanakan. Ibaratnya begini, menu di restoran itu publik, tapi bukan berarti kita boleh masuk dapur, masak ulang, terus jual pakai nama restoran itu. Oke. Abdul Ghafur juga menyinggung soal potensi kriminalisasi terhadap topi merah. Nah, ini menarik karena kata kriminalisasi di ruang publik itu punya daya magis, saudara-saudara. Begitu kata itu keluar, publik langsung terbelah. Satu pihak melihat korban, pihak lain melihat pelaku yang sedang bermain narasi. Padahal belum tentu dua-duanya benar. Kriminalisasi itu nyata? Ya, betul sekali. Tapi tidak semua proses hukum adalah kriminalisasi. Kadang itu memang proses hukum biasa yang kebetulan tidak menguntungkan salah satu pihak. Kalau semua yang dipanggil polisi disebut kriminalisasi, maka kita harus redefinisi setengah isi KUHP. Bagian paling menghibur sekaligus paling tajam, saudara-saudara, adalah ketika Bung Abdul Ghafur bilang, "Mas Roy, jangan apa-apa baperan, itu biasanya kerjaan termul biasanya baperan." Aduh, Bung Abdul Ghafur. Ini bukan sekedar kalimat, ini framing psikologis. Karena begitu seseorang dilabeli baper, argumennya langsung terasa lebih lemah di mata publik. Padahal merasa dirugikan itu bukan baper, itu hak. Yang jadi masalah adalah apakah reaksinya proporsional? Apakah dasar hukumnya kuat? Dan soal akan saya LP-kan, itu termul tuh biasanya, ya mungkin ya. Ini memang fenomena sosial ya. Sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit pidana. Kadang bukan karena semua orang jahat, saudara-saudara, tapi karena semua orang sekarang tahu laporan polisi bisa jadi alat negosiasi. Sekarang kita lihat lebih luas. Polemik ini melibatkan Abdul Ghafur Sangaji, Rismon Hasyolan Sianipar, Jahmana Girsang, dan sosok topi merah. Tapi pertanyaan pentingnya, siapa yang paling diuntungkan dari semua ini? Jawabannya bisa jadi bukan siapa-siapa, atau justru semua pihak. Karena di era hari ini konflik sama dengan perhatian, perhatian sama dengan panggung, panggung sama dengan kekuatan narasi. Dan ketika semua orang bicara, yang menang bukan yang paling benar, tapi yang paling meyakinkan. Jadi apakah Bung Abdul Ghafur Sangaji benar? Sebagian argumennya masuk akal, soal pentingnya debat ilmiah, soal bahaya overkriminalisasi. Tapi sebagian lainnya terlalu menyederhanakan soal kekuatan hukum somasi, soal definisi data publik ya. Dan disitulah letak masalahnya, karena ketika hukum diperdebatkan dengan gaya retorika tinggi, kadang yang hilang bukan fakta tapi keseimbangan. Dan di orasi kritis kita tidak sedang mencari siapa yang paling nyaring, kita sedang mencari siapa yang paling tahan diuji. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya polemik ini bukan cuma soal siapa yang kirim somasi dan siapa yang merasa disomasi. Ini tentang sesuatu yang lebih besar, bagaimana kita sebagai publik melihat perbedaan pendapat. Apakah sebagai ruang diskusi atau langsung sebagai ancaman? Bung Abdul Ghafur Sangaji memilih berdiri di sisi kebebasan berargumen. Rismon Sianipar melalui Jahmana Girsang memilih jalur hukum. Sementara topi merah berada di titik paling rawan, antara dianggap penemu atau justru pemicu masalah. Dan di tengah semua itu publik dipaksa memilih narasi. Masalahnya publik seringkali tidak diberi fakta utuh. Yang ada hanya potongan-potongan ditambah bumbu emosi, ego, dan sedikit dramatisasi. Jadi pelajaran pentingnya sederhana. Jangan cepat percaya pada yang paling keras berbicara, dan jangan juga langsung curiga pada yang memilih jalur hukum. Karena kebenaran jarang berdiri di satu sisi saja. Dan kalau boleh sedikit jujur, keadaan yang paling ribut bukan yang paling benar, tapi yang paling butuh didengar. Saya tutup dengan satu pertanyaan untuk kalian. Apakah ini benar-benar soal hukum?
Atau sebenarnya ini soal siapa yang tidak terima dikritik? Saya Orasi Kritis, tempat dimana kita tidak sekedar mendengar tapi belajar untuk berpikir. Tetap kritis, tetap waras, sampai jumpa di orasi berikutnya.